Pernah nggak sih kamu melihat atau mendengar cerita tentang wanita yang begitu baik, begitu tulus, tapi justru seringkali menjadi pihak yang terluka? Bukan karena dia lemah, tapi justru karena sifat-sifat baik yang dimilikinya. Wanita yang seperti ini selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayangi, tapi seringkali malah dimanfaatkan oleh orang yang nggak tahu caranya menghargai. Contohnya, ada seorang wanita yang selalu mengutamakan kebahagiaan pasangannya. Dia rela mengesampingkan perasaannya sendiri, bahkan mengorbankan banyak hal hanya demi melihat pasangan atau orang yang dia cintai bahagia. Kalau ada masalah dalam hubungan, dia yang pertama minta maaf, meskipun sebenarnya dia tahu dia nggak salah. Alasannya sederhana, dia nggak mau kehilangan orang tersebut. Dia berpikir, lebih baik dia yang sakit hati daripada melihat orang lain kecewa. Tapi apa yang terjadi? Kadang, pengorbanan ini nggak dihargai. Bahkan, pasangan atau orang yang dia cintai malah memperlakukan dia seolah-olah semua yang dia lakukan adalah sesuatu yang biasa saja. Atau, mungkin kamu pernah mengenal wanita yang terlalu mudah memaafkan. Apapun kesalahan pasangannya, dari hal kecil seperti lupa janji sampai hal besar seperti kebohongan, dia selalu memberi kesempatan. Kenapa? Karena dia percaya bahwa semua orang punya kesempatan untuk berubah. Dia yakin kalau cintanya cukup besar untuk membuat pasangannya sadar dan menjadi orang yang lebih baik. Tapi, kenyataannya, perubahan itu nggak datang. Bukannya belajar dari kesalahan, pasangannya malah terus mengulangi hal yang sama. Yang lebih menyedihkan, banyak wanita seperti ini bahkan gak sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Mereka berpikir, apa yang mereka lakukan adalah wujud cinta sejati. Bahwa dengan memberi lebih banyak, hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Tapi sayangnya, di dunia yang gak selalu adil ini, sifat-sifat seperti itu seringkali dianggap sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Ada orang-orang yang memanfaatkan kebaikan ini untuk keuntungan mereka sendiri tanpa peduli dengan perasaan wanita tersebut. Tapi perlu digarisbawahi, ya, sifat-sifat ini bukan kelemahan. Justru, ini menunjukkan betapa luar biasanya hati mereka. Wanita yang seperti ini adalah orang-orang yang penuh kasih, penyayang, dan tulus dalam mencintai. Masalahnya, nggak semua orang punya niat baik. Beberapa orang hanya peduli pada dirinya sendiri, dan ketika sifat baik ini bertemu dengan orang-orang yang egois, hasilnya bisa sangat merugikan. Pernah nggak kamu mendengar cerita tentang wanita yang terus bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat? Dia tahu pasangannya nggak memperlakukannya dengan baik. Dia tahu dia pantas mendapatkan yang lebih baik, tapi dia tetap bertahan. Alasannya mungkin karena dia takut sendirian, atau dia berpikir bahwa dia bisa mengubah pasangannya menjadi lebih baik. Tapi seiring waktu, dia hanya semakin terluka. Dan yang lebih menyedihkan, dia mulai kehilangan rasa percaya diri dan merasa bahwa mungkin dia memang gak cukup baik. Hal-hal seperti ini gak hanya terjadi di hubungan asmara. Dalam hubungan pertemanan atau bahkan keluarga, sifat baik seorang wanita juga seringkali dimanfaatkan. Misalnya, ada teman yang selalu meminta bantuan, tapi ketika dia butuh pertolongan, teman tersebut justru menghilang. Atau ada keluarga yang terus-menerus meminta pengorbanan, tapi nggak pernah menghargai apa yang sudah dilakukan. Masalahnya, banyak wanita merasa bahwa menjadi baik adalah kewajiban. Bahwa sebagai wanita, mereka harus terus memberi, terus berkorban, dan terus memprioritaskan orang lain di atas dirinya sendiri. Tapi kenyataannya, nggak ada yang salah dengan mengatakan tidak, atau memilih untuk memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Makanya, penting banget untuk memahami sifat-sifat yang sering dimanfaatkan ini. Bukan untuk mengubah siapa mereka, tapi untuk membantu mereka belajar melindungi diri. Karena wanita yang baik, sebaik apapun mereka, tetap butuh batasan. Mereka berhak untuk bahagia, dihargai, dan berada di hubungan yang sehat di mana mereka nggak hanya memberi, tapi juga menerima. Dan ini bukan berarti menyalahkan wanita atas apa yang terjadi. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk membantu mereka menyadari nilai mereka sendiri. Karena semua wanita layak dihargai, bukan dimanfaatkan.
Kalau kamu punya orang yang kamu sayangi, entah itu ibu, saudara perempuan, teman, atau pasangan, ajak mereka untuk menyadari hal ini. Berikan mereka dukungan untuk tetap menjadi diri mereka yang baik, tapi juga kuat. Dunia ini memang gak selalu adil, tapi dengan saling mendukung dan menjaga, kita bisa menciptakan lingkungan di mana sifat baik gak lagi dianggap sebagai kelemahan. Setuju? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. 1. Terlalu cepat percaya. Percaya sama seseorang itu memang gak salah. Justru itu salah satu pondasi penting dalam hubungan, baik itu hubungan asmara, pertemanan, atau bahkan hubungan kerja. Tapi, ada satu hal yang sering jadi masalah. Terlalu cepat memberikan kepercayaan, apalagi ke orang yang baru dikenal. Ini adalah sesuatu yang sering banget terjadi, terutama pada wanita yang punya hati lembut dan kecenderungan untuk selalu berpikir positif tentang orang lain. Bayangin kamu ketemu seseorang yang awalnya terlihat sempurna. Dia perhatian banget, tahu gimana cara bikin kamu nyaman, bahkan kayaknya dia selalu ada di saat kamu butuh. Kamu merasa, wah, dia beda dari yang lain. Dan karena dia terlihat begitu tulus, kamu mulai terbuka dan mempercayai dia sepenuhnya. Kamu percaya semua kata-katanya tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada sisi lain yang mungkin belum kamu lihat. Tapi, apa yang terjadi setelah itu? Seiring waktu berjalan, kamu mulai melihat tanda-tanda kecil yang aneh. Dia mulai meminta sesuatu yang gak biasa, seperti pinjaman uang dengan alasan darurat, atau dia mulai sering minta tolong untuk hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Awalnya, kamu pikir, gak apa-apa, kan? Dia butuh bantuan, dan aku peduli sama dia. Tapi ternyata, setelah permintaan itu dipenuhi, dia mulai berubah. Entah dia jadi lebih sering menghilang, mengabaikan kamu, atau bahkan merasa berhak untuk terus meminta lebih banyak. Rasanya sakit, kan? Terutama karena kamu merasa dikhianati oleh seseorang yang kamu percayai. Tapi, masalahnya bukan pada kamu yang memberi kepercayaan. Masalahnya ada pada orang tersebut, yang tidak menghargai kepercayaan yang kamu berikan. Namun, terlalu cepat percaya memang membuat seseorang lebih rentan dimanfaatkan. Solusinya adalah belajar untuk mempercayai secara bertahap. Kepercayaan itu seperti menanam pohon. Kamu nggak bisa langsung memberikan semuanya sekaligus. Tapi kamu harus melihat dulu apakah orang tersebut benar-benar layak untuk dipercaya. Misalnya, perhatikan apakah dia konsisten antara kata dan perbuatan. Kalau dia bilang dia peduli, apakah dia benar-benar menunjukkan perhatian itu lewat tindakan? Kalau dia bilang dia bisa diandalkan, apakah dia ada saat kamu benar-benar butuh? Ingat, percaya itu bukan kelemahan, tapi memberikan kepercayaan pada orang yang salah bisa merugikan kamu. Jadi, jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk mengenal seseorang lebih dalam sebelum kamu benar-benar membuka diri sepenuhnya. Orang yang benar-benar baik nggak akan merasa terganggu jika kamu butuh waktu untuk percaya. Justru mereka akan menghormati proses itu. 2. Sulit mengatakan tidak. Nah, ini dia salah satu kelemahan yang paling sering dimanfaatkan oleh pria manipulatif. Wanita yang sulit berkata tidak. Banyak wanita merasa bahwa menolak permintaan orang lain sama saja dengan menyakiti perasaan mereka. Padahal, kenyataannya, setiap orang punya batasan, dan mengatakan tidak adalah bentuk dari menjaga batasan itu. Kamu pasti pernah lihat situasi seperti ini. Seorang wanita selalu menjadi pihak yang paling banyak berkorban dalam hubungan. Setiap kali pasangannya minta sesuatu, dia selalu berusaha memenuhi permintaan itu, meskipun sebenarnya dia merasa terbebani. Mungkin awalnya permintaannya kecil, seperti minta tolong ambilkan sesuatu atau membantu menyelesaikan tugas. Tapi lama-lama, permintaan itu mulai membesar dan semakin sering. Pasangannya mulai minta dia untuk selalu bayar makan, traktir ini itu, bahkan mungkin meminta bantuan finansial dalam jumlah besar. Di sisi lain, wanita tersebut merasa sulit untuk berkata tidak. Kenapa? Karena dia takut dianggap egois. Dia takut kalau dia menolak, pasangannya akan marah, kecewa, atau bahkan pergi meninggalkannya. Dia berpikir,
Kalau aku nggak memenuhi permintaannya, mungkin dia bakal merasa aku nggak peduli. Akhirnya, dia terus mengorbankan dirinya sendiri demi menyenangkan pasangannya. Masalahnya, pria yang manipulatif tahu bagaimana cara memanfaatkan rasa takut ini. Mereka tahu bahwa wanita seperti ini akan selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Bahkan kalau itu berarti harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Mereka terus meminta, tanpa pernah benar-benar menghargai apa yang sudah diberikan. Dan di sisi lain, wanita tersebut semakin merasa lelah, tapi tetap nggak berani untuk menolak. Hal yang perlu diingat adalah, mengatakan, tidak, bukan berarti kamu jahat atau egois. Sebaliknya, itu adalah cara untuk menjaga dirimu sendiri dari rasa terbebani. Orang yang benar-benar peduli nggak akan marah atau kecewa hanya karena kamu menolak. Mereka akan menghormati keputusan kamu dan memahami bahwa kamu juga punya batasan. Kalau kamu merasa sulit untuk berkata, tidak, cobalah mulai dengan hal kecil. Misalnya, ketika seseorang meminta sesuatu yang menurut kamu nggak masuk akal, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Apakah aku nyaman dengan ini? Kalau jawabannya adalah tidak, maka nggak ada salahnya untuk menolak. Kamu bisa mengatakan dengan sopan, maaf, aku nggak bisa. Semakin sering kamu belajar untuk berkata, tidak, semakin kamu akan merasa lebih percaya diri dan bebas dari beban yang nggak seharusnya kamu tanggung. Ingat, hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling menghormati dan mendukung. Bukan hubungan di mana salah satu pihak terus-menerus berkorban sementara pihak lainnya hanya menerima. 3. Terlalu baik dan berusaha membahagiakan semua orang. Kebaikan adalah salah satu sifat yang luar biasa, dan banyak orang mengagumi wanita yang memiliki hati besar, yang selalu berusaha membuat orang lain bahagia. Nggak jarang, wanita dengan sifat ini merasa bahwa kebahagiaan orang lain adalah hal yang paling penting dalam hidup mereka. Mereka merasa senang ketika bisa membantu orang yang mereka sayangi, baik itu pasangan, keluarga, atau teman-teman. Masalahnya, seringkali mereka terlalu fokus pada kebahagiaan orang lain dan melupakan kebahagiaan diri sendiri. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang gak punya niat baik. Banyak wanita yang merasa bahwa jika mereka bisa membuat orang lain bahagia, itu adalah bukti bahwa mereka dicintai atau dihargai. Ini mungkin terjadi dalam hubungan dengan pasangan. Misalnya, pasangan kamu selalu meminta perhatian, waktu, atau bantuan dalam banyak hal. Sebagai wanita yang peduli, kamu akan berusaha untuk memenuhi semua permintaannya, bahkan jika itu mengorbankan waktu dan tenaga kamu. Kamu rela bangun tengah malam hanya untuk menenangkan pasangan kamu yang sedang stres. Atau kamu rela mengesampingkan pekerjaan atau kegiatan yang penting hanya untuk mendampingi dia. Bahkan, kamu gak ragu untuk menunda atau membatalkan rencanamu demi memastikan dia merasa diperhatikan. Namun, meskipun kamu terus berusaha memberikan yang terbaik, apa yang terjadi selanjutnya? Seringkali, pasangan kamu tidak menyadari pengorbanan itu atau bahkan merasa itu adalah hal yang wajar. Kamu merasa kecewa karena usahamu gak dihargai. Tapi karena sifat baikmu yang terlalu mendalam, kamu merasa nggak bisa berhenti. Kamu terus memberikan, berusaha lebih keras, bahkan ketika kamu sendiri merasa lelah atau terabaikan. Kamu mengorbankan dirimu sendiri demi kebahagiaan orang lain. Namun kenyataannya, orang tersebut nggak pernah menghargai apa yang kamu lakukan. Ada kalanya wanita merasa terjebak dalam siklus ini, di mana dia selalu memberi lebih banyak, tetapi kebahagiaannya sendiri terus terabaikan. Apa yang harusnya menjadi hubungan yang saling memberi dan menerima malah menjadi hubungan satu pihak yang terus memberi tanpa mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, wanita tersebut merasa lelah, merasa tidak dihargai, dan mungkin mulai meragukan nilai dirinya. Itu karena dalam banyak kasus, mereka merasa bahwa kebaikan mereka hanya dihargai ketika mereka terus memberikan, dan bukan karena siapa mereka sebenarnya. Dan ketika kebaikan tersebut tidak dihargai, luka emosional yang ditinggalkan bisa sangat dalam. Wanita yang memiliki sifat ini perlu belajar untuk menetapkan batasan. Memberi dan berkorban itu baik, tapi jangan sampai kamu melupakan dirimu sendiri. Kamu berhak untuk merasa dihargai,
dan kebahagiaan kamu juga penting. Ingat, hubungan yang sehat bukanlah hubungan di mana satu pihak selalu berkorban sementara yang lain hanya menerima. Sebuah hubungan yang seimbang adalah hubungan di mana kedua pihak saling memberikan, saling mendukung, dan saling menghargai. Jangan takut untuk berkata tidak ketika kamu merasa terbebani. Kamu berhak untuk menjaga kesehatan emosional dan fisikmu. Jika kamu merasa lelah atau tidak nyaman, itu bukan salahmu. Mengatakan tidak bukan berarti kamu tidak peduli, malah itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Dan orang yang benar-benar peduli akan menghormati hal itu. Jangan ragu untuk mengingatkan diri kamu bahwa kebahagiaan kamu juga layak untuk diperjuangkan. 4. Mudah memberikan kesempatan kedua, bahkan ketiga dan seterusnya. Sifat pemaaf adalah sesuatu yang sering dimiliki oleh wanita. Wanita cenderung memiliki hati yang besar dan penuh kasih, dan mereka ingin memberi kesempatan bagi orang yang mereka sayangi untuk berubah, bahkan jika orang tersebut telah mengecewakan mereka. Ini adalah hal yang mulia, tapi juga bisa menjadi pedang bermata dua jika orang yang diberi kesempatan tidak benar-benar berusaha untuk berubah. Pria yang manipulatif seringkali tahu bagaimana cara memanfaatkan sifat ini. Ketika seseorang yang kita cintai melakukan kesalahan, hati kita seringkali berkata, mungkin dia sedang dalam masa sulit, atau mungkin ini hanya kesalahan sekali-sekali. Ini adalah sifat manusiawi yang penuh empati. Dan itulah yang membuat wanita sering memberi kesempatan kedua, bahkan ketiga, kepada pasangan mereka. Misalnya, pasangan kamu mungkin pernah berbohong atau mengkhianati kepercayaanmu, tetapi karena dia datang dengan permintaan maaf dan alasan yang terdengar masuk akal, kamu memutuskan untuk memberinya kesempatan. Dia bilang dia menyesal, dan aku percaya dia bisa berubah. Begitu mungkin yang kamu pikirkan. Namun, kenyataannya, kesalahan yang sama seringkali terulang kembali. Mungkin dia berjanji akan berubah, tapi beberapa minggu atau bulan kemudian, kamu menemukan bahwa dia kembali berbuat hal yang sama. Mungkin dia mengulangi kebohongan yang sama, atau mengabaikan janji yang telah dibuat. Dan meskipun hatimu terluka, kamu tetap memberinya kesempatan lagi. Kamu mungkin berpikir bahwa jika kamu memberikan kesempatan lebih banyak, dia akan akhirnya sadar dan berubah. Kamu ingin percaya bahwa setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan, dan kamu ingin menjadi orang yang memberi kesempatan itu. Namun, jika kamu terus memberikan kesempatan tanpa melihat perubahan nyata dalam tindakan dan perilakunya, kamu sebenarnya sedang membuang waktumu. Pria yang benar-benar ingin berubah akan menunjukkan perubahan dalam sikapnya dan bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi jika dia hanya meminta maaf tanpa benar-benar berusaha untuk berubah, itu adalah tanda bahwa dia mungkin hanya menganggap kamu sebagai sumber kenyamanan, dan bukan sebagai pasangan yang dia hargai dengan sepenuh hati. Pada titik ini, wanita sering merasa bingung. Mereka merasa bersalah jika tidak memberikan kesempatan lagi, tetapi mereka juga merasa sakit hati setiap kali kesalahan yang sama terulang. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku terlalu keras? Apakah aku tidak memberi cukup kesempatan? Tapi yang perlu dipahami adalah, memberi kesempatan itu memang penting, tapi itu juga harus disertai dengan perubahan yang nyata. Jika kamu terus memberi kesempatan kepada seseorang yang tidak benar-benar menghargai kamu atau berusaha memperbaiki kesalahan, kamu hanya akan terus terluka. Kamu harus ingat bahwa kamu berhak untuk menuntut perubahan yang nyata dan dihargai. Memberi kesempatan itu baik, tetapi jika kesempatan itu terus-menerus disalahgunakan, itu adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut masih layak untuk dipertahankan. Jangan biarkan perasaan bersalah atau takut kehilangan membuat kamu bertahan dalam hubungan yang merugikan dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan lebih dari sekadar janji kosong. Kamu layak mendapatkan seseorang yang tidak hanya berkata akan berubah, tetapi benar-benar menunjukkan perubahan yang berarti melalui tindakan mereka. 5. Terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaan. Salah satu hal yang sering terjadi dalam hubungan adalah perasaan tergantung pada pasangan untuk merasa bahagia. Ini adalah hal yang wajar karena dalam hubungan, kita ingin berbagi kebahagiaan, saling mendukung, dan merasa dihargai oleh orang yang kita cintai. Namun,
Masalah muncul ketika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada pasangan kita. Kita mulai merasa tidak lengkap atau kosong jika dia tidak ada, atau jika hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik. Bayangkan ini, kamu merasa bahagia ketika pasangan kamu menunjukkan perhatian lebih, memberikan kejutan manis, atau menghabiskan waktu berkualitas bersama. Semua itu memang bisa memberikan kebahagiaan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, masalahnya mulai muncul ketika kamu merasa seolah-olah kebahagiaanmu bergantung sepenuhnya pada dia. Kamu jadi tidak bisa merasa bahagia tanpa adanya dia di sisimu. Kamu mulai merasa cemas atau bahkan takut kehilangan dia, karena kamu merasa hidupmu akan hancur tanpa dia. Ketika kamu terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaan, kamu mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Kamu mulai merasa tidak lengkap atau tidak cukup baik jika dia tidak ada, atau jika hubungan kalian sedang tidak berjalan baik. Kamu merasa tidak bisa menjalani hidup tanpa dia, bahkan terkadang kamu merubah diri untuk menyenangkan dia, meskipun itu bertentangan dengan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Masalah terbesar dengan ketergantungan seperti ini adalah bahwa pria yang manipulatif bisa memanfaatkan ketergantungan ini untuk mengendalikan kamu. Mereka tahu kamu merasa sangat tergantung pada mereka, sehingga mereka bisa membuat kamu melakukan apa saja untuk menjaga hubungan tetap berjalan. Kadang mereka sengaja membuat kamu merasa tidak aman, membuat kamu merasa bahwa kamu butuh mereka lebih dari yang seharusnya. Misalnya, pasangan kamu mungkin mulai menunjukkan sikap yang tidak konsisten, kadang perhatian penuh, kadang mengabaikan kamu. Namun, karena kamu merasa bahwa kebahagiaanmu tergantung padanya, kamu akan terus mengejar perhatian dan kasih sayang dia, bahkan ketika kamu merasa tidak dihargai atau bahkan tersakiti. Dalam kondisi seperti ini, kamu mulai merasa terjebak, dan semakin sulit untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat tersebut, karena kamu merasa seolah-olah kamu tidak bisa hidup tanpanya. Pada akhirnya, ketika hubungan kamu terlalu tergantung pada pasangan, itu bisa menjadi sangat merugikan. Kebahagiaan kamu bukan hanya milik kamu sendiri, tetapi kamu memberi kendali penuh kepada orang lain untuk menentukan seberapa bahagia atau sedih kamu. Padahal, kebahagiaan seharusnya datang dari dalam dirimu sendiri, bukan dari apa yang pasangan kamu berikan. Solusi untuk ini adalah dengan mulai membangun kebahagiaan dari dalam diri. Fokuslah pada apa yang membuat kamu bahagia tanpa harus melibatkan pasangan. Cobalah untuk mengejar hobi, kegiatan, atau tujuan hidup yang memberimu kepuasan pribadi. Dengan begitu, kamu tidak lagi merasa seolah-olah hidupmu hanya bergantung pada pasangan. Kamu akan lebih percaya diri dan lebih mandiri, dan hubungan yang kamu jalani akan lebih sehat karena kamu tidak mengandalkan pasangan untuk menjadi sumber utama kebahagiaanmu. 6. Takut kehilangan dan terlalu memaksa diri untuk bertahan. Takut kehilangan orang yang kita cintai adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika kita berada dalam sebuah hubungan, terutama yang sudah berjalan lama, ada perasaan takut bahwa semua yang telah kita bangun bersama akan hilang begitu saja. Kita seringkali berpikir, jika aku pergi sekarang, apakah aku akan menyesal? Apakah aku bisa menemukan seseorang yang lebih baik atau bahkan orang yang sama? Rasa takut ini membuat kita merasa terjebak dalam hubungan yang mungkin sudah tidak sehat lagi. Tapi kita takut untuk keluar karena kita merasa itu adalah satu-satunya pilihan yang kita punya. Bagi banyak wanita, hubungan itu adalah sesuatu yang sangat berarti. Kita seringkali merasa bahwa hubungan itu adalah cerminan dari siapa kita dan betapa berharga kita. Oleh karena itu, ketika hubungan tersebut mengalami masalah, kita merasa terpuruk dan cemas. Kita merasa takut bahwa jika hubungan itu berakhir, maka hidup kita juga akan hancur. Kita bisa merasa seperti kehilangan bagian dari diri kita yang sangat penting. Namun, masalah muncul ketika rasa takut kehilangan ini membuat kita bertahan di hubungan yang sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan atau bahkan merugikan kita. Kita mulai menoleransi hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka, misalnya kekerasan verbal, ketidaksetiaan, atau pengabaian. Kita merasa bahwa meskipun kita terluka, lebih baik bertahan daripada kehilangan semuanya. Kita terus berpikir, mungkin dia akan berubah. Mungkin nanti semuanya akan kembali baik-baik saja.
Kita memaksa diri kita untuk bertahan, berharap suatu hari segala sesuatunya akan membaik. Namun, kenyataannya adalah bahwa ketakutan untuk kehilangan seringkali memaksa kita untuk tetap tinggal dalam hubungan yang tidak sehat. Kita cenderung mengabaikan tanda-tanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak berjalan baik, atau kita terus mencari alasan untuk tetap bertahan meskipun kita tahu ada sesuatu yang salah. Ketakutan itu membuat kita menutupi masalah yang sebenarnya perlu diselesaikan. Kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan bahwa hubungan tersebut mungkin sudah berakhir, dan kita takut menghadapi perasaan kesepian atau perubahan besar dalam hidup kita. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa ketakutan itu seringkali menghalangi kita untuk melihat kenyataan bahwa terkadang berpisah adalah keputusan terbaik untuk diri kita sendiri. Memang, berpisah itu sulit, tetapi terkadang itu adalah langkah yang perlu diambil agar kita bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Rasa takut akan kehilangan bukanlah alasan untuk terus bertahan dalam hubungan yang tidak lagi memberi kebahagiaan atau bahkan merugikan kita. Kita perlu belajar untuk mencintai diri sendiri lebih dari sekadar mencintai hubungan yang kita perjuangkan. Jika hubungan tersebut benar-benar menguntungkan dan sehat, maka berpisah bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. 7. Mengabaikan tanda-tanda tidak sehat dalam hubungan. Salah satu hal yang sering terjadi dalam hubungan adalah kita terlalu fokus pada perasaan kita sendiri, hingga kita mengabaikan tanda-tanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak sehat. Kita bisa jadi begitu terjebak dengan perasaan sayang atau rasa ingin mempertahankan hubungan itu, sehingga kita tidak memperhatikan tanda-tanda bahwa pasangan kita mungkin sudah tidak memberikan kita perlakuan yang baik. Mungkin kita merasa bahwa jika kita terus memberikan cinta, perhatian, dan pengorbanan, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi, kenyataannya adalah bahwa hubungan yang sehat tidak memerlukan kita untuk terus-menerus mengabaikan diri sendiri atau membiarkan diri kita disakiti. Salah satu tanda yang sering diabaikan adalah ketidaksetiaan. Ketika pasangan mulai menunjukkan tanda-tanda tidak setia, baik itu secara emosional atau fisik, kita seringkali menutup mata dan berharap itu hanya masalah kecil. Mungkin dia hanya butuh waktu, mungkin dia cuma kesal. Begitulah yang kita pikirkan. Kita mencoba memberi mereka kesempatan lagi, meskipun kita merasakan adanya jarak atau perasaan tidak dihargai. Kadang-kadang, kita merasa bahwa itu adalah salah kita, atau kita merasa bahwa kita tidak cukup baik. Padahal, ketidaksetiaan bukan hanya tentang fisik, tetapi juga bisa melibatkan perasaan, perhatian, dan komitmen yang berkurang dalam hubungan. Selain itu, tanda lain yang sering diabaikan adalah kekerasan emosional. Seringkali, pria yang manipulatif akan bermain dengan perasaan kita, membuat kita merasa kecil, tidak cukup, atau tidak dihargai. Mereka mungkin merendahkan kita secara halus atau bahkan terang-terangan, dengan mengatakan hal-hal yang bisa merusak kepercayaan diri kita. Mereka bisa mengkritik penampilan kita, menghina pilihan kita, atau membuat kita merasa bahwa kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar. Tetapi, karena kita terlalu ingin mempertahankan hubungan, kita mulai meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini adalah bagian dari cinta, atau bahwa itu hanya terjadi sesekali. Namun, kekerasan emosional bisa sama berbahayanya dengan kekerasan fisik. Hal ini bisa merusak kesehatan mental dan emosional kita dalam jangka panjang. Kita mungkin merasa bingung, tidak percaya diri, atau merasa bahwa kita tidak pantas mendapatkan cinta yang baik. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargai kita. Mereka tahu bahwa kita akan tetap bertahan meskipun perlakuan mereka tidak adil. Juga, seringkali kita mengabaikan perasaan kita sendiri demi menyenangkan pasangan. Kita merasa takut untuk mengungkapkan perasaan kita karena khawatir pasangan akan marah atau tidak setuju. Kita merasa terpaksa untuk selalu setuju dengan apa yang dia inginkan, meskipun kita sebenarnya tidak nyaman. Kita mungkin merasa tidak aman atau tertekan, tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan hal itu tanpa merasa bersalah. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa hubungan yang sehat harusnya melibatkan komunikasi yang jujur dan terbuka. Jika kita merasa tidak dihargai, tidak aman, atau tertekan,
Kita berhak untuk mengungkapkan perasaan kita tanpa takut akan konsekuensi. Mengabaikan tanda-tanda yang tidak sehat dalam hubungan hanya akan memperburuk keadaan. Jika kita terus membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk, kita akan semakin kehilangan rasa percaya diri dan kebahagiaan. Untuk itu, penting untuk belajar mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat dan tidak takut untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri kita. Kita tidak perlu merasa bersalah atau takut untuk mengakhiri hubungan yang sudah tidak lagi memberikan kita kebahagiaan. Kita berhak mendapatkan cinta yang sehat, yang membangun, dan yang penuh dengan rasa hormat. 8. Takut menyuarakan perasaan dan keinginan. Salah satu hal yang sering membuat banyak wanita terjebak dalam hubungan yang kurang sehat adalah ketidakmampuan atau rasa takut untuk menyuarakan perasaan dan keinginan mereka secara terbuka. Ada banyak alasan mengapa hal ini bisa terjadi, dari rasa takut membuat pasangan marah, khawatir dianggap menyusahkan, hingga rasa tidak percaya diri bahwa pendapat atau keinginan mereka tidak akan dihargai. Ketika kita merasa cemas atau takut untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, kita cenderung memilih untuk diam dan menahan perasaan tersebut. Mungkin awalnya kita berpikir bahwa dengan tidak mengungkapkan apa yang mengganjal, hubungan kita bisa tetap berjalan lancar. Kita menganggap bahwa jika kita tidak mengungkapkan ketidakpuasan atau keinginan kita, pasangan kita akan lebih bahagia, dan kita bisa menghindari konflik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Rasa tidak puas itu semakin menumpuk dan membuat kita merasa semakin tertekan, dan akhirnya bisa meledak dalam bentuk frustrasi atau bahkan kecemasan. Perasaan yang tidak diungkapkan bisa mengarah pada perasaan terabaikan atau kurang dihargai. Misalnya, jika kamu merasa bahwa pasanganmu tidak cukup memberi perhatian atau tidak memenuhi kebutuhan emosionalmu, tapi kamu tidak mengatakan apa-apa, kamu akan merasa semakin kesepian atau terabaikan. Hal ini bisa membuatmu merasa tidak cukup penting, dan akhirnya kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri dalam hubungan tersebut. Namun, kenyataannya adalah bahwa jika kamu terus memendam perasaan ini, kamu hanya akan semakin merasa terasing, dan hubungan itu akan semakin jauh dari yang kamu harapkan. Masalahnya adalah, ketika kamu tidak menyuarakan perasaan dan keinginanmu, pasangan kamu tidak bisa tahu apa yang kamu butuhkan atau inginkan. Tanpa komunikasi yang jelas, dia mungkin tidak menyadari bahwa kamu merasa kecewa atau terluka. Ini bukan berarti dia tidak peduli, tetapi mungkin dia tidak tahu betapa pentingnya hal-hal kecil yang bisa membuatmu merasa dihargai. Kadang-kadang, kita berharap pasangan kita bisa membaca pikiran kita dan tahu apa yang kita butuhkan tanpa kita harus mengatakannya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk memahami satu sama lain. Mungkin juga ada rasa takut bahwa pasanganmu akan merasa diserang atau tidak setuju dengan apa yang kamu katakan. Kamu mungkin khawatir bahwa jika kamu mengungkapkan apa yang kamu rasakan, dia akan marah atau tidak peduli. Namun, sebenarnya komunikasi yang terbuka bisa membantu memperkuat hubungan, karena ini memungkinkan kedua pihak untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mencari solusi bersama. Ketika kamu belajar untuk mengungkapkan keinginan dan perasaanmu dengan cara yang baik dan penuh pengertian, kamu akan merasa lebih dihargai, dan hubungan kalian bisa menjadi lebih sehat. Jadi, penting untuk berani mengungkapkan perasaan dan keinginanmu, karena itu adalah hak kamu dalam hubungan. Jangan biarkan ketakutan atau kecemasan membuatmu menahan sesuatu yang penting. Jika pasangan kamu peduli padamu, dia akan menghargai dan mencoba untuk memahami perasaanmu. Ini bukan hanya tentang menyampaikan keluhan atau masalah, tetapi juga tentang memastikan bahwa kamu dan pasangan bisa tumbuh bersama dan saling mendukung. Kesimpulan dari pembahasan yang cukup mendalam tentang bagaimana wanita seringkali dimanfaatkan dalam hubungan, kita bisa melihat bahwa ada berbagai dinamika yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Sebagai makhluk sosial yang penuh perasaan, kita seringkali merasa takut untuk berbicara terbuka, takut kehilangan, atau terlalu mengalah demi mempertahankan hubungan. Namun, hal-hal seperti ini justru bisa mengarah pada ketidakbahagiaan dan kelelahan emosional. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberikan segalanya untuk orang lain, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Ketika kita terlalu bergantung pada pasangan untuk kebahagiaan,
atau mengabaikan tanda-tanda tidak sehat dalam hubungan, kita hanya akan semakin kehilangan diri kita sendiri. Begitu juga ketika kita tidak bisa mengatakan tidak atau merasa takut untuk menyuarakan perasaan. Kita memberi ruang bagi orang lain untuk mengatur hidup kita tanpa memperhatikan kenyamanan atau kebutuhan kita. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita semua berhak untuk dicintai dan dihargai dengan cara yang sehat. Kita tidak perlu mengorbankan kebahagiaan atau kesejahteraan kita demi menjaga hubungan yang sebenarnya sudah tidak memberi manfaat bagi kita. Komunikasi yang jujur, menghargai diri sendiri, dan berani untuk menetapkan batasan adalah kunci untuk menjalani hubungan yang sehat dan saling mendukung. Jangan pernah merasa bahwa kamu tidak cukup atau tidak layak mendapatkan kebahagiaan hanya karena kamu ingin menjaga dirimu sendiri. Cinta sejati itu datang dari dua orang yang saling memberi dan menerima dengan penuh rasa hormat. Jika kamu merasa bahwa pembahasan ini memberi kamu wawasan baru, atau jika kamu merasa bahwa ini bisa membantu orang lain yang kamu kenal, jangan ragu untuk membagikannya. Terkadang, kita semua membutuhkan sedikit pengingat untuk tidak melupakan nilai diri kita dan menjaga kebahagiaan kita.